Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Oke, kali ini kita akan bersama-sama membahas contoh ya, contoh soal penilaian akhir semester atau PAS semester 1 kelas 3 tematika khusus untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum mulai. Ya, nomor 1 ya. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan benda ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor 2, perhatikan daftar objek berikut ini. Objek pengamatannya ada 5, cahaya, panas, anjing, meja, dan kerikil. Yang merupakan benda ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke. Syarat benda adalah menempati ruang dan memiliki massa. Kalau cahaya ini tidak memiliki massa, jadi cahaya bukan ya. Panas juga tidak, berarti otomatis 3, 4, 5 ya. Anjing, meja, dan kerikil itu merupakan benda ya. 3, 4, 5 berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 3, roda pada sepeda memiliki bentuk titik-titik, bulat, kotak, segitiga, atau lonjong. Nah, tentu saja berbentuk bulat ya. 4, meja dan kursi umumnya terbuat dari titik-titik. Apakah A, kertas, B, kaca, C, kayu, atau kain? Tentu saja kayu ya, karena sifat kayu adalah kuat ya dan mudah dibentuk. Selain itu, kayu juga tidak menghantarkan panas atau tidak menghantarkan listrik juga. Lanjut ke nomor 5, kelebihan atau keunggulan bahan kayu adalah ini ya, keras dan kuat ya. Oke, menghantarkan panas ini merupakan keunggulan dari logam. Ringan dan mudah dibentuk, ini contohnya adalah kertas atau plastik. Tembus cahaya adalah keunggulan dari kaca. Sekarang nomor 6, di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kita biasa menggunakan kertas untuk sarana belajar. Sayangnya kertas memiliki kekurangan. Nah, ini jadi kita cari kekurangan bahan kertas, yaitu yang mana? Apakah A, ringan dan mudah diolah, B, mudah robek dan mudah terbakar? Nah, ini kekurangannya kertas ya. Berat namun kuat, mencemari lingkungan karena tidak mudah didaur ulang. Nah, ini yang mencemari lingkungan karena tidak mudah didaur ulang ini merupakan kelemahan dari bahan plastik ya. Oke, sekarang ke soal nomor 7 berikutnya ya. Oke, untuk soal nomor 7 berikut ini adalah benda-benda yang terbuat dari plastik kecuali titik-titik. Apakah A, tempat sampah, B, uang, C, jas hujan, D, ember dan kayu. Ini yang uang ya. Uang itu dibuat dengan atau dari bahan logam ya, untuk uang logam, dan dari bahan kertas ya. Nomor 8, alat masak biasanya berbahan aluminium, bukan berbahan plastik, karena plastik memiliki sifat titik-titik. Nah, ya. Jadi yang ditanyakan adalah mengapa bukan plastik ya, alat masak itu mengapa bukan plastik? Apakah tahan panas dan mengantarkan panas? Ini merupakan sifat aluminium ya, bukan plastik. Tidak tahan panas, mudah meleleh dan terbakar. Nah, ini berarti yang B ya. Mengapa kok alat masak itu tidak pakai plastik, tidak berbahan plastik? Karena tidak tahan panas, mudah meleleh dan terbakar bila terkena panas ya. Oke, yang nomor 9, mendaur ulang sampah plastik. Nah, mendaur ulang berarti recycle ya, daur ulang. Kalau reuse itu menggunakan kembali, reduce itu mengurangi ya, mengurangi penggunaan plastik. Sedangkan repair itu adalah memperbaiki ya yang rusak. Nomor 10, contoh mendaur ulang sampah plastik adalah titik-titik. Apakah A, menggunakan kembali botol plastik untuk berbelanja? Ini bukan ya, ini reuse ya, mengurangi pemakaian plastik ini reduce, mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman. Nah, ini ya, yang ini ya, mendaur ulang. Kita menciptakan
suatu bahan dengan bahan yang sudah tidak terpakai ya. Nomor 11, logam mulia, emas dan perak dimanfaatkan sebagai perhiasan karena titik-titik. Nah, ini adalah kelebihan logam ya, emas dan perak. Apakah A, mudah mengantarkan panas, mengantarkan listrik, memiliki sifat yang indah dan mengkilap? Ini yang C ya. Emas dan perak itu dimanfaatkan sebagai perhiasan karena indah dan mengkilap ya, bukan karena menghantarkan panas dan sebagainya, tidak ya. Nomor 12, ciri-ciri bahan karet. Apakah tahan air, tembus pandang? Ini tembus pandang ini bukan ya, bukan ciri bahan karet. Berarti kita cari jawaban yang lain. Lentur, kedap udara, tidak menyerap air dan tidak mengantarkan listrik. Ini kita simpan dulu jawabannya ya. Kemudian mengantarkan listrik dan panas ini bukan karet, mudah terbakar, mudah sobek, menyerap air ini juga bukan karet. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 13. Berikut merupakan benda padat: kecap, bedak, minyak wangi atau bensin. Ini bedak ya. Bedak itu merupakan benda padat ya. Lanjut ke nomor 14. Sirup akan berbentuk gelas bila ditempatkan ke dalam gelas dan akan seperti mangkok bila sirup ditempatkan di dalam mangkok. Hal itu menunjukkan bahwa benda cair memiliki sifat bentuknya tetap. Ini bukan ya, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya ya, ini ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal lagi. Ini kita kerjakan dengan cepat saja karena juga sudah azan asar ya. Nomor 15, massa suatu benda dapat diketahui dengan cara menimbangnya ya, dengan timbangan. Oke, lanjut. Benda-benda ini akan mencair bila dipanaskan, kecuali yang mana? Apakah sebatang coklat ini mencair, lilin mencair, margarin juga mencair, roti tawar ya. Roti tawar ini kalau dipanaskan dia tidak akan mencair. Mungkin hanya akan terjadi ya gosong ya. Nomor 17, perubahan wujud dari benda cair ke padat disebut dengan cair ke padat, berarti membeku ya. Kalau mencair itu kebalikannya, dari padat ke cair. Menyublim itu dari padat ke gas, kalau menguap dari cair ke gas. Nomor 18, kebalikan dari menguap. Nah, menguap itu adalah dari cair ke gas, maka kebalikannya dari gas ke cair, itu namanya mengembun. C. Lanjut, proses pembentukan butiran embun terjadi pada malam hari ya, pada malam hari, atau lebih tepat mungkin ya dini hari ya, malam hari ya. Kalau pagi hari kita anggap sebagai sudah terbit matahari itu ya. Oke, jadi jawabannya kita lebih condong ke malam hari. Nomor 20, contoh peristiwa menyublim. Nah, menyublim itu berarti perubahan wujud dari benda padat ke benda gas. Es batu berubah menjadi cair, ini berarti padat ke cair, bukan ya. Kapur barus lama-lama habis menjadi gas. Nah, ini kapur barus itu benda padat menjadi gas, berarti menyublim. Kalau agar-agar menjadi keras, itu berarti adalah membeku ya, dari cair ke padat. Kalau air mendidih ini jelas menguap ya. 2 soal lagi ya, kebalikan dari menyublim. Nah, menyublim itu dari padat ke gas, berarti kebalikannya adalah gas ke padat, namanya adalah mengkristal atau menghablur ya, menghablur. 1 soal lagi, akibat dari pemanasan global adalah titik-titik. Apakah A, es di kutub utara dan kutub selatan menjadi beku? Nah, ini tidak ya. B, tumbuhan hijau akan tumbuh dengan subur, ini juga tidak. Perubahan iklim yang berdampak pada seringnya terjadi badai. Nah, ini yang C ya. Kalau turunnya permukaan air laut ini juga bukan dari pemanasan global, karena pemanasan global itu justru akan membuat kenaikan ya, kenaikan permukaan air laut. Air laut akan naik ya. Permukaan air laut ini akan naik. Mengapa kok naik? Karena ini es di kutub dan utara dan kutub selatan ini justru akan mencair akibat pemanasan global ya, karena mencair kemudian permukaan air laut akan naik. Jadi jawabannya nomor 22 adalah C ya. Sudah selesai kita kerjakan 22 soal latihan penilaian akhir semester 1 ya, secara singkat saja ya tadi ya. Mungkin untuk pembahasan berikutnya ya bisa kita kerjakan dengan lebih ya, pembahasan dengan lebih lengkap begitu ya. Kita bahas dengan lebih lengkap sambil kita ya jelaskan, dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya.
agar mendapat penjelasan lebih lanjut. Ini saya terburu-buru karena ya tadi kita semuanya sudah tahu, kita sudah mendengar azan asar. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.